Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kembali lagi di channel Jiwa Tutor, tempat perkumpulan para YouTuber pemula. Seperti biasanya saya akan bahas tentang YouTube. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang perbedaan antara tag di channel ya dengan tag di video ya. Jadi buat teman-teman, kalau yang belum paham, pastikan teman-teman tonton full video ini ya. Oke, langsung saja. Yang pertama teman-teman, kalau mau ngisi tag itu kita harus masuk ke YouTube Studio ya, versi web. Masuk saja ke Google Chrome, ketikkan kata kunci YouTube ya. Setelah itu login ya, nanti teman-teman akan diarahkan ke YouTube dulu ya, versi web. Tampilannya sedikit berbeda ya. Nah, di pojok kiri bawah teman-teman klik saja di bagian pengaturan pojok kiri bawah, itu teman-teman klik di bagian pengaturan ya. Setelah itu nanti teman-teman di situ ada bagian channel ya. Nah, di situ teman-teman silakan atur tuh tagnya. Nah, untuk pengaturan tagnya, untuk pengisian tag di channel itu teman-teman sekarang kita ngisinya berdasarkan tag video kita ya. Kira-kira tag video kita ini tentang apa gitu ya. Misalnya tentang mancing, jadi kalau tentang mancing itu kita bikin tagnya untuk channel YouTube-nya itu seputar mancing saja ya. Jadi secara global itu dalam artian tuh seperti ini teman-teman. Salah satu contoh saya coba ketikkan kata kunci di beranda YouTube itu gondrong labanan ya, saya ketik gondrong labanan gitu ya, nanti akan muncul tuh gondrong labanan. Kata kunci di tag untuk channel YouTube-nya itu seperti itu ya. Ngisinya pokoknya secara global, secara besar. Nanti kalau sudah melakukan pengisian di tag channelnya, teman-teman sekarang mengarah ke video apa sih gitu ya. Bedanya dengan tag di video. Apakah tag di video itu kita isi sama dengan tag di channel? Enggak ya teman-teman, sangat berbeda sekali. Kita kalau untuk ngisi tag di videonya teman-teman itu ada dua cara. Pertama melalui YouTube Studio ya, versi web teman-teman, juga bisa melalui YouTube Studio versi aplikasi. Nah, versi aplikasi yang lebih mudah biasanya kita upload dulu ya di aplikasi YouTube gitu ya. Mengupload dulu di aplikasi YouTube itu jangan langsung di public. Kita setting saja tidak public ya. Setelah itu kalau sudah selesai baru kita masuk ke aplikasi YouTube Studio. YouTube Studio itu tempat melihat statistik ya teman-teman. Tapi teman-teman kalau mau menambahkan end screen atau menambahkan kartu itu nggak bisa ya di aplikasi YouTube Studio karena belum tersedia. Kita harus membukanya menggunakan YouTube versi web ya, versi komputer. Nah, kalau menambahkan teks saja kita bisa menggunakan aplikasi ya. Pertama kita buka saja di salah satu videonya, misalnya kita mau ngisi tag di salah satu video kita ya. Buka saja videonya di aplikasi YouTube Studio. Setelah buka silakan teman-teman klik saja di bagian gambar ya. Gambar pensil di atas, itu gambar pensil nanti kalau sudah diklik di gambar pensil nanti akan tampilannya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, di bagian paling bawah yaitu ada namanya opsi pilihan ya. Opsi atau pilihan lainnya teman-teman, klik saja opsi lainnya. Nah, di sini ada bagian tag. Nah, kita langsung saja melakukan pengisian di bagian tag di sini ya. Nah, kita ngisi tag itu sesuai dengan judul, misal judulnya tuh tentang judulnya membuat umpan pancing yang jitu gitu ya. Nah, misalnya teman-teman untuk mengisi tag di bagian videonya teman-teman langsung saja riset di bagian beranda Google atau menggunakan riset aplikasi lainnya ya. Cara membuat umpan jitu, cara membuat umpan mancing. Jadi teman-teman bisa mengetikkan sebuah kata kunci cara membuat umpan mancing jitu gitu ya. Nah, banyak sekali ya kalau kita ketik cara membuat umpan mancing. Memang kalau untuk tag di bagian video ini agak panjang ya. Beda sama di tag di channel. Tag di channel itu kan secara global ya, misalnya umpan mancing terjitu. Tapi kalau tag di video itu agak panjang teman-teman, cara membuat umpan mancing. Jadi kalau cara membuat umpan mancing nanti di belakang itu ada tambahannya ya, cara membuat umpan mancing yang jitu gitu ya. Nah, teman-teman masukkan saja semuanya pokoknya yang berhubungan dengan cara membuat umpan mancing. Itu batasannya sampai dengan 500 kata ya.
500 kata. Nah, nanti kalau udah 500 kata sudah stop ya. Nah, di sini buat teman-teman harus pahami perbedaan antara tag di channel dengan tag di video. Nah, kalau tag di channel ini nggak boleh sembarangan ya. Biasanya YouTuber pemula itu untuk mengisi tag di channelnya itu biasanya memanggil nama seseorang ya. Contohnya nih, kalau bahas tentang mancing ya ditulis Gondrong Labanan, nggak boleh seperti itu ya. Jangan, karena ini channel YouTube kita ini nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya sama Gondrong Labanan. Nah, teman-teman, kalau udah ada kata-kata kunci Gondrong Labanan di tag videonya, kita masukkanlah kata kunci untuk Gondrong Labanan. Nah, kalau untuk tag di video itu nggak boleh sembarangan ya. Juga salah satu contoh nih, kita membuat konten cara membuat umpan mancing jitu. Kita kan judulnya seperti itu ya. Nah, untuk tag di videonya itu kita harus isi sesuai dengan judulnya. Kita nggak boleh nih, misal judulnya ini cara umpan mancing jitu, cara membuat umpan mancing jitu. Nah, di tag videonya ini kita isi misalnya Gondrong Labanan. Setelah itu di situ diisi tag jiwa tutor dan seterusnya. Nah, itu nggak nyambung ya, karena judulnya sama, namanya dengan isi tagnya itu beda. Deskripsinya juga sama, nggak boleh ya diisi dengan kata kunci lain. Jadi buat teman-teman terfokus, jadi supaya video kita ini memang benar-benar fokus dengan kata kunci judul tersebut. Nah, kalau untuk channel itu pengaruhnya kecil ya, karena secara global, makanya kita ngisinya itu secara global. Tapi kalau tag di video teman-teman itu sangat sensitif sekali ya. Kalau sebelumnya kita isi sembarangan, kita isi nama-nama orang yang terkenal gitu ya, nggak menutup kemungkinan itu akan masuk spam. Bahkan video kita itu susah direkomendasikan di YouTube. Tapi untuk saat ini teman-teman, untuk sistem rekomendasi YouTube itu kita nggak berpatokan sama tag di channel ya. Tag di channel ataupun tag di video, karena apa, kualitas konten itu mempengaruhi supaya orang itu memang benar-benar nonton berlama-lama di channel YouTube kita atau di video kita. Karena saat ini YouTube itu membaca algoritmanya itu bahwasanya berapa lama sih orang itu nonton di video kita. Kalau mereka nontonnya sebentar, hanya dibuka setelah itu ditutup kembali ya, saya yakin deh sistem rekomendasinya nggak akan jalan. Tapi kalau misalnya kita nih tag di channel nggak diisi, tag di video nggak diisi, tapi kok bisa rame, itu karena orang-orang yang nonton itu memang suka ya, dan durasi tontonnya yang dibaca dari pihak YouTube itu memang bagus retensinya, makanya orang semakin lama semakin sering nonton video kita. Oke, sampai di sini sharing saya hari ini, semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.